Di episode kali ini, seseorang sedang mencatat daftar orang-orang yang kabur. Disebutkan di sini, Michael Scofield adalah seorang insinyur struktural yang ditahan akibat merampok bank. Benjamin Miles Franklin adalah mantan tentara Amerika yang dipenjara dengan kasus barang selundupan. John Abruzzi adalah ketua kelompok mafia yang dipenjara seumur hidup karena bersekongkol membunuh seseorang. Charles atau Kusut Patosik dipenjara 60 tahun akibat pembunuhan tingkat kedua. Fernando Sucre dipenjara 5 tahun dengan kasus perampokan. David Apolskis dipenjara 5 tahun karena pencurian. T-Bag dihukum seumur hidup atas 6 kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan tingkat pertama. Dan terakhir, Lincoln yang divonis eksekusi mati atas kasus pembunuhan kakak presiden. Orang ini juga menemukan fakta bahwa Lincoln dan Michael bersaudara. Terlebih dari itu, Michael diketahui dalang dari semua ini. Dan orang ini meminta semua informasi tentang Michael. Dalam hutan, Michael terus berlari karena dikejar oleh sipir dan anjing pelacak. Di tengah perjalanan, mereka berhenti karena mendengar suara. Dan ternyata ada kereta yang kebetulan lewat. Mereka berencana akan menyeberanginya. Go through! Go through! Freeze! I will gun you down, Scofield! Hingga akhirnya, tim berhasil menyeberangi kereta itu. Kembali ke orang yang di scene awal mengumpulkan data narapidana yang kabur. Orang ini adalah agen FBI bernama Alexander Mahon. Dia mengundang awak media untuk menginformasikan ke 8 buronan yang berhasil kabur. Dan 8 orang itu diklaim sebagai buronan yang paling dicari di Amerika. To commit the original crime is compounded. Fear becomes paranoia. Fundamental mind of the escape man has not changed. Fortunately for us, television. These men right here are now the 8 most wanted men in America. Kembali ke tim yang berhenti sebentar karena kelelahan. Namun di sini, Miles membocorkan informasi yang diberikan Charles tentang uangnya. Otomatis sekarang mereka semua tahu tentang keberadaan uangnya. Berpindah ke agen Mahon yang meminta Pop untuk memberi informasi tentang Sarah. Then maybe you can tell me about Dr. Tancredi. Namun Pop tidak memberi tahu tentang informasi yang dia ketahui, karena Sarah masih dalam kondisi kritis. Pilihan ada di tekad Sarah, berjuang untuk hidup atau menyerah untuk mati. Beralih ke T-Bag, dia mencuri kotak es dari sepasang kekasih yang sedang camping. Hey, what do you think? Mahon mempertanyakan soal tato yang tidak sesuai dengan profesi Michael sebagai insinyur struktural. Dan tato itu kemungkinan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 100-200 jam. Karena hal tersebut, Mahon memerintahkan untuk menyelidiki seniman tato Michael. Belik yang kebetulan lewat tidak suka dengan keterlibatan Mahon. Pasalnya, si Mahon ini sangat mengandalkan media untuk menyelesaikan kasusnya. We'll see about that. Di Montana, Veronica sedikit berbincang dengan Steadman. Ada kesempatan dia pun memfoto dirinya. Namun ketika Veronica menyinggung soal kasus Lincoln Burrows, Steadman berkata bukan dia yang memilih Lincoln, bahkan dia adalah seorang tahanan di tempat ini. Kabar buruknya, sekarang Veronica juga menjadi tahanan. Dibuktikan dengan pintu yang tidak bisa dibuka dari dalam. Ditambah lagi, Steadman mengatakan kalau kaca rumah itu anti peluru setebal 5 cm. Kembali ke Michael, dia berkata pada Lincoln kalau mereka berdua tidak bisa meninggalkan yang lain. Sebab mereka semua tahu informasi tentang posisi uang Charles di Utah.
Lincoln mengingatinya bahwa separuh isi negara sedang memburu mereka semua. Tidak mungkin untuk pergi ke Panama atau Utah. Michael berkata mereka tidak mungkin meminta bantuan Veronica karena uang dan pakaian sudah Michael persiapkan. Tapi pertanyaannya, di mana? Tato Michael yang bertuliskan Ripe Chance Wood menjawab pertanyaan itu. Seniman tato Michael didatangkan ke kantor FBI. Wanita ini mengatakan tato di sekujur tubuh Michael adalah desain dari Michael sendiri. Yang membuat Mahon curiga, wanita itu mentato Michael harus sangat mirip dengan desainnya. Lalu Mahon membuka lembaran foto tato Michael yang terdapat tulisan English, Fitz, dan Percy. Setelah seniman tato itu pergi, Mahon mendapat konfirmasi dari rekannya bahwa itu adalah nama jalan sekitar penjara. Kembali ke tim yang tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil. Tak lama kemudian, datanglah ayah gadis itu membawa shotgun. Dia mengetahui kalau mereka adalah buronan Fox River. Namun karena anaknya terancam, pria itu memberikan senjatanya dan membiarkan tim pergi. Agen FBI wanita ini menghampiri Sarah untuk mempertanyakan hubungan Sarah dan Michael yang secara tidak langsung membantu 7 tahanan lain untuk kabur. Dan T-Bag memasuki klinik dokter hewan dan meminta untuk dioperasi secara tertutup. Pada awalnya, dokter itu menolak hingga akhirnya T-Bag mengancam dokter tersebut. I'm gonna get an ambulance. Miles protes kepada John karena melakukan hal yang tidak pantas didapatkan seorang anak. Namun John yang sama mempunyai anak juga berdalih tidak akan bebas jika tidak seperti itu. Menurut Michael, perjalanan mereka akan menuju Oswego agar mendapat apa yang mereka butuhkan. Bellick mendapat data rekening Michael yang sudah menghabiskan banyak uang kurang dari sebulan di Chicago. Uang itu digunakan untuk cuci mobil, kotak suara, gudang, rental mobil, dan lain-lain. Tak lama, datanglah anak buah yang lain dan melaporkan ada seorang pemburu yang bertemu dengan 5 buronan. Kembali ke Mahon yang mendatangi kediaman Michael sebelumnya. Bahkan, tidak perlu waktu lama dia menyadari kalau Michael sudah merencanakan semuanya di tempat ini. Mahon menduga Michael merencanakannya selama berbulan-bulan. Lalu ketika dirasa cukup, Michael membuang buktinya. Maka dari itu, Mahon memerintahkan agar mengirim penyelam ke dalam sungai. Sin berpindah ke Veronica yang mencari sinyal untuk melakukan komunikasi. Namun Steadman mengeluarkan pistolnya agar Veronica tidak jadi menelepon. Di samping itu, Bellick meminta informasi dari pemburu yang sebelumnya bertemu dengan 5 buronan. Dan Bellick mendapat informasi kalau tim pelarian mencuri mobilnya dan pergi ke arah Oswego. Bellick sangat yakin karena ditemukan juga data transaksi penyewaan gudang. We're going to Oswego, boys. Kathy membawakan baju ganti dan tas Sarah yang tertinggal. Setelah itu Kathy jujur dan meminta maaf kepada Sarah karena telah mengadukannya. Namun karena itu bukan kesalahan Kathy, Sarah tidak mempermasalahkan itu. Hal yang terpenting, Sarah menganggap Michael tidak peduli sama sekali. Sarah tidak tahu, di dalam mobil Michael sangat mencemaskannya dan menyesal telah menghancurkan hidupnya. You fell for her, huh? Dan 800 meter lagi, mereka akan sampai di Oswego. Terence yang masih menodong Veronica mengatakan, jika Terence keluar dari rumah itu 1 langkah saja, maka dia akan mati. Kemudian, Veronica mencoba kembali untuk menelepon. Malah dia mengancam Steadman agar menembaknya. Tak lama, telepon itu pun tersambung dengan kepolisian Montana. Namun, gimmick Steadman di sini memperlihatkan adanya sesuatu yang berbahaya. Sin berpindah ke T-Bag yang meminta dokter perindapan ini untuk menyambungkan kembali lengannya. Bahkan, T-Bag menyuruhnya jangan menggunakan obat bius. Psikoplok emang. Ain't nobody. Mahon mendapat lagi informasi terkait tatonya. Kali ini, Alan Squeezer, yaitu perusahaan toilet yang dibobol oleh Michael. Oleh sebab itu, Mahon sangat takjub kepada Michael. Kemudian, datanglah rekannya yang mengabarkan kalau Ditjen Pas menuju pergudangan di Oswego. Mereka pun tiba di area pergudangan. Di saat Bellick menuju gudangnya,
Mahon masih penasaran dengan tato Rape Chainsworth, namun rekannya mengatakan tidak ada nama daerah itu di negaranya. Ternyata mereka semua kena prank karena Michael dan tim berada di tempat lain. Masing-masing tim membawa singkup untuk menggali salah satu kuburan di sana. Mahon menyadari ketika melihat salah satu sipir bernama Rivers yang artinya sungai. Berarti Woods yang artinya kayu bisa saja nama orang, bukan nama tempat. Lalu dia memerintahkan untuk memunculkan data sensus penduduk warga sekitar. Dan Michael mendapatkan apa yang dia kubur di dalam. Kabar buruknya, Mahon juga mendapatkan nama yang dia cari dan dia pun langsung pergi ke pemakaman. Ternyata yang dikubur Michael adalah pakaian agar mereka bisa terlihat seperti warga biasa. Nice. Trousers are... Bahkan untuk Lincoln, Michael sudah mempersiapkan paspor palsu. Terlebih dari itu, Michael juga menyimpan sejumlah uang serta mobil untuk mereka berdua kabur. They know? Not yet. Selang berapa lama, mereka dikejutkan dengan kedatangan Mahon. Dari kejauhan, Michael menatap tajam ke arah Mahon yang menemukan makam bernama E. Chainsworth. Saat Mahon meminum pil yang dia bawa, dari situlah dia melihat Michael yang sedang berlari. Sesampainya di tengah kota, Mahon kehilangan jejak karena banyak orang yang lalu lalang. Kembali ke Veronica yang menenangkan Terence dan dia berjanji akan mengakhiri semua ini. Tak lama, masuklah telepon dari Lincoln. Sebelum menutup teleponnya, yang diduga polisi pun datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Veronica. Dan... Veronica pun tewas. Sebelum pergi, orang itu mengatakan semua panggilan ke kepolisian lokal dikirim melalui mereka. Dan ini adalah tanah federal atau tanah pemerintah negara bagian. Di satu sisi, pistol yang Terence selundupkan disita olehnya. Bahkan orang itu mengatakan, That's what we're here for. Remember? dari kejauhan, Terence melihat mayat Veronica dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Lincoln sangat terpukul dengan kematian Veronica. Di sisi lain, Sarah menemukan origami bangau yang bertuliskan ada cara untuk memperbaiki ini. Sarah seperti mendapat setetes air di gurun pasir. Sekarang, Mahon benar-benar memahami tujuan tato Michael. Dia berkata ini hanyalah masalah waktu. Hingga suatu saat, dia akan mendahului Michael di tempat tujuan selanjutnya. Apakah semudah itu mendapatkan Michael? We'll be waiting for him.